Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Padi dengan NIM 442420032 dari kelompok 3 kelas kimia non-dik B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan emas dengan sistem resin in column. Nah, kita ketahui pengertian emas yaitu emas adalah logam transisi dengan ciri fisik lembek, mengkilap, kuning, meliabel, dan daktil. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tapi dapat bereaksi dengan kloron, fluorin, dan aqua regia. Nah, pengolahan emas itu memiliki beberapa tahap-tahap. Nah, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap penghancuran, penggerusan, dan klasifikasi. Penghancuran, penggerusan, dan klasifikasi adalah proses memperkecil ukuran batuan biji emas sampai didapat ukuran yang diinginkan. Penggerusan dilakukan untuk menghasilkan partikel menjadi ukuran 200 mes. Nah, sehingga mineral berharga dapat dibebaskan dari batuan induknya. Di milkilon terjadi pemisahan antara fraksi kasar atau oversize dan fraksi halus undersize. Fraksi kasar dari milkilon akan dikembalikan ke ball mill, sedangkan fraksi halus akan masuk proses selanjutnya yaitu pelindian. Nah, pemilihan metode pelindian tergantung pada kandungan logam berharga. Pada proses pelindian terjadi reaksi pelindian antara larutan sianida dengan Au dan logam-logam pengotor lainnya dan membentuk senyawa kompleks. Nah, persamaan reaksinya yaitu 4Au tambah 8NaCN tambah O2 tambah H2O itu menghasilkan 4NaAuCN 2 kali tambah 4NaOH. Nah, setelah proses pelindian selesai, Au yang telah larut dalam bentuk senyawa kompleks harus terkonsentrasi dan dipisahkan dari lumpur. Metode yang dipakai untuk pengambilan logam Au dari lumpur adalah dengan carbon in leach. Untuk persamaan reaksinya yaitu 2AuCN2- tambah Ca2 plus tambah C itu menghasilkan Ca, C min Au, Cn 2 kali. Nah, senyawa kompleks Au yang telah teradsorb oleh karbon aktif bersama pengotornya kemudian akan mengalami proses elusi. Nah, proses elusi ini merupakan proses desorpsi atau pelepasan senyawa kompleks Au dari loaded karbon atau karbon aktif yang sudah mengadsorb senyawa kompleks Au, yang merupakan hasil dari proses CIL atau produk dari penggerusan. Selain masuk ke dalam proses CIL, juga akan masuk ke proses Graphite Concentrate Circuit atau GCC. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu electrowinning. Electrowinning merupakan proses penangkapan logam-logam yang ada di dalam air kaya dengan prinsip elektrolisa. Tahap terakhir adalah peleburan yang merupakan proses sampai didapatkan campuran Au 7-15% dan Ag 80-92%. Serta sisanya adalah pengotor, di mana produk yang dihasilkan dinamakan Dor Boolean. Nah, resin kolom. Di dalam kolom resin penukar ion terjadi pertukaran ion antara ion yang diserap oleh resin tersebut, ion yang ditukar, dan ion resin center ion. Resin kolom penukar ion selain itu juga berfungsi untuk menjaga resin agar tidak rusak. Karena apabila resin sampai kering, maka resin dapat
menjadi pecah dan secara otomatis fungsi dari resin yang dapat menukarkan ion tidak dapat berfungsi lagi. Dengan kata lain, percobaan akan menjadi gagal. Menurut S.M. Kopker 1990, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam resin penukar ion, yaitu pertama, stabilitas mekanik yang tinggi, tidak larut dalam air dan pelarut yang digunakan, tahap terhadap asam dan basa yang mengoksidasi, tahan terhadap panas, tidak mempunyai daya absorpsi terhadap ion lawan yang bergerak bebas, dan terakhir yaitu dapat diregenerasi. Resin mempunyai daya tahan yang kuat dan tidak boleh larut dalam kondisi operasi normal. Ukuran resin harus mempunyai diameter seragam. Resin adalah larutan yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, resinotanol, ester-ester, dan resens. Nah, berdasarkan bahan bakunya, resin penukar ion dapat diklasifikasikan sebagai resin organik dan anorganik. Keuntungan dari resin anorganik adalah harganya yang murah dan dapat digunakan pada suhu tinggi. Karakteristik yang diperlukan resin penukar ion yaitu kapasitas muatan yang tinggi banyaknya jumlah ion yang ditukarkan dalam resin per satuan berat resin atau dinyatakan dalam ekuivalen per gram resin. Selektivitas yang tinggi, tidak larut, dan larutan pelindian tidak mudah aus. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.